Halo lagi Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah series ya. Yap. Karena seriesnya beneran sudah tamat dan ini akan menyambut kedatangan Karate Kid lagi ya. Betul. Karate Kid yang mainnya sekarang Jackie Chan. Betul. Yang judulnya Karate Kid Legend. Dan review ini juga merupakan request dari para La Familia Sinekrip ya. Yang mana itu member-member Sinekrip yang tergabung di grup WhatsApp Sinekrip yang bisa mereview by request film-film atau series apa yang ingin direview oleh para hostnya ya. Dan ini datang dari Ferry ya, yang telah merequest Cobra Kai season 6. Merupakan sinetron karate. Iya, sinetron karate. Teroke di Netflix ya. Benar. Dan merupakan IP yang berhasil, yang diperas menjadi series ya, itu ternyata Cobra Kai. Ya. Untuk di season 6 ini gimana nih Dri, menurut kamu? Apakah ini season paling lemah atau season paling oke nih untuk menutup si cerita dari Cobra Kai ini? Sebenarnya puas atau enggak ditutup di season 6, oke, aku puas. Tapi mungkin ada beberapa hal yang jadi jembatan dari part 1 ke part 2-nya yang cukup gitu. Naon ya, Iya, itu sih. Jadi kayak emang bisa dibilang apa ya, ini tuh kayak emang dilama-lamain. Iya. Dilama-lamain dan sebenarnya mungkin kalau menurut orang pribadi cocoknya udah berhenti di season 5 gitu. Season 5 tuh udah bisa tamat Bener. Tapi mungkin ya karena ya kalau bisa diperas lagi mah kita bikinlah season 6-nya dan season 6-nya juga memang memberikan apa ya, memberikan wawasan baru lagi ya dengan adanya si Sekai Taikai ini. Dan tapi ternyata ya masih dipanjang-panjangin. Betul. Dan tapi orang sukanya di season 6 ini kerasa kalau pemainnya tuh bertumbuh gitu. Iya, kelihatan banget kan di season 5 ke season 6 beneran kayak si Kenny Pen-nya aja beneran kayak udah dewasa gitu. Iya, benar. Ya di sini juga kayak ngelihat si Tori udah beda gitu. Dan banyak karakter lainnya yang memang kayaknya udah terpantau. Syutingnya jauh banget ya, jadi kita kelihatan mereka ikut bertumbuh. Kalau kamu tuh berarti udah nonton yang Karate Kid yang 80-an-nya? Ya. Oh, berarti kalau aku dari POV yang belum nonton Karate Kid 80-an-nya, series ini tuh bisa banget kamu tonton kalau kamu tuh belum nonton Karate Kid yang 80-an-nya. Soalnya dari season 1 sampai akhir tuh kamu tuh nggak akan dibuat clueless ini siapa, ceritanya gimana kok bisa gini, enggak. Tapi udah dari season 1 tuh kayak ada flashback Karate Kid di tahun 80-an yang bikin kita jadi tahu ini siapa dan kenapa tanpa annoying gitu. Iya. Jadi kayak ini season ini tuh cuman buat yang udah nonton Karate Kid atau belum enggak sih yang tahun 80-an? Jawabannya enggak, karena aku pun belum sempet nonton yang 80-an. Aku nontonnya tuh yang Jaden Smith-nya, yang sama Jackie Chan-nya itu. Tapi si Cobra Kai ini tetap menarik buat aku gitu, tetap aku bisa pahami gitu. Terus juga kalau aku sih ngelihatnya karena aku maksudnya langsung kenal si karakternya tuh yang baru dan lama disatuin. Beda mungkin sama kayak Indra yang udah tahu, yang lebih tahu kenal dulu Daniel LaRusso sama Johnny Lawrence-nya masih muda ya. Sekarang kan udah jadi orang tua dan cast-cast baru yang anak-anak kecilnya. Aku ngelihat dari POV aku yang langsung set yang baru nih, ngelihatnya tuh setiap karakter tuh dibuat karena mungkin ini seasonnya cukup panjang, jadi waktunya juga sangat cukup untuk nyeritain latar belakang masing-masing karakter. Jadi masing-masing tuh punya motif sama goal yang kuat masing-masing gitu, gak yang asal aja ada di situ gitu. Itu sih yang aku sukanya, punya purpose. Orang tuh males ya tuh di konflik antara Daniel sama si Johnny Lawrence-nya tuh kayak repetitif gitu lagi. Misalnya di tiap season pasti ada aja. Udah mulai ini ternyata ada lagi. Dan bahkan di season 6 juga yang katanya udah gabung kan tapi ada lagi gara-gara kayak mereka nyata tidak dewasa gitu. Masa harus diingetin sama istrinya terus gitu, sama apalagi terus di sini juga di season 6 tuh merupakan oke-nya tuh karena ada banyak karakter yang dulu mungkin cuma tampil sedikit di film yang lama. Nah di sini tuh ternyata di reveal bahkan kejadian yang di sini kan si Sensen Miyagi-nya tuh
melakukan pembunuhan atau apa. Kan di sini di reveal ternyata karena itu. Benar. Ini memang serialnya tuh kan sifatnya male banget ya, cowok banget, tapi ya mungkin kalau yang di tahun 80-annya kan itu nyorotinnya tuh karatenya tuh ya only cowok-cowok gitu. Tapi kalau di sini tuh ngasih sorotan juga strength dari perempuan-perempuan gitu. Itu aku suka sih, maksudnya ngasih stage juga buat perempuan tuh ya bisa sama strongnya kayak laki-laki, itu aku suka. Iya, gitu. soalnya di sini juga kan lumayan ada karakter cewek yang lumayan OP di karatenya yang si Zara itu kan udah mau banyak fansnya lagi ya. Ternyata dunia karate yang kita kira cuma ada di All Valley doang, ternyata lebih luas dari itu. Karate udah menarik itu gitu lah. Dan di sini juga kayak males dipanjangin tuh kayak ini di season 6 tuh orang malesnya kayak tiba-tiba yang kasus doping. Terus mereka pada ribut kan. Iya. Dan terusnya itu mah emang cari konflik aja buat manjangin. Iya, ini kayak beneran kalian nonton sinetron aja ternyata kirain udahlah ternyata ada lagi. Terus kayak ibunya Miguel kenapa-napa udah pulang tuh, nggak taunya ya baik-baik aja, balik lagi kayak gitu-gitu sih. Iya, kayak buat cara narik si Kenny biar ke Barcelona aja gitu kan. Dan ternyata pas di Barcelona digagalin, ternyata jadinya di All Valley lagi. Anjir kayak waduh ini beneran sesinetron itu sih sebenarnya Cobra Kai. Dan tapi yang paling orang suka di season terakhir ini akhirnya si Johnny Lawrence dapat spotlightnya nih. Akhirnya iya itu aku suka banget. Ya again series ini tuh kan cowok banget tapi kayak nunjukin kalau vulnerability atau mungkin showing feelings itu nggak mengurangi seorang laki-laki tuh, nggak mengurangi maskulinitas dari seorang laki-laki gitu. Makanya aku cukup suka scene dimana si Johnny Lawrence ya terlepas akhirnya kan dapat sorotan Johnny Lawrence-nya. Kan dia dari season 1 tuh kan memang ceritanya kan berputar di dia gitu ya. Dia yang memang awalnya tuh laki-laki middle age gagal gitu, tapi akhirnya bisa turn back the table gitu at the end of the season. Aku juga suka waktu dia akhirnya bisa reveal his feelings to John Kreese juga, itu menurut aku kayak ya oke gitu, maksudnya ya series ini tuh nunjukin tentang feelings tuh nggak cuman belong to woman kok gitu. Ya, dan di sini pun nunjukin kalau kenapa kita dikasih judulnya Cobra Kai karena awal-awal nah kan itu judul penjahat. Kalau di sini kan dilihatin kalau alasannya kenapa ya penjahatnya Cobra Kai, yang baiknya kan Miyagi-Do. Terus kok ya kenapa nggak Miyagi-Do aja judulnya? Ternyata ya di season 6 ini kan terjawab gitu. Ya waktu si Daniel bilang si Terry kan, Terry, but you know what, Cobra Kai never dies kayak itu sih, itu kayak pantesan gitu kenapa konsisten si judulnya Cobra Kai. Tapi jadi membuat spekulasi, bisa aja nih ini serial tuh setelah nanti Karate Kid muncul di milking lagi tapi judulnya bukan Cobra Kai tapi misalkan All Valley Kids or apa gitu, bisa aja gitu. Dan apakah di Karate Kids yang nanti Jackie Chan bakal ada Cobra Kai atau gimana, atau ada sambungan? Soalnya orang harapnya tuh di season terakhir nanti mungkin sengaja dipanjangin juga biar ada koneksi ke yang nanti film Karate Kid-nya yang berarti bakal tayang, tapi ternyata sampai ending bisa dibilang nggak ada ya. Atau mungkin nanti si filmnya ngegunain sebagian bisa aja yang ada di series, atau bahkan orang-orang yang di series kan kalau si Daniel LaRusso-nya mah pasti ada kan tayang di si Karate Kid mah, tapi ya Johnny Lawrence dan yang lainnya apakah bakal tayang juga ya kita belum tahu sih. Betul. Tapi ada di season 6 ini episode yang paling oke menurut Audrey? Episode paling oke ya the moment Johnny Lawrence akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia mau ya, maksudnya bener-bener bisa turn back the table gitu, yang asalnya dia merasa diri dia adalah failure dari season 1 sampai ke sini-sini, dan di season 5 dia bisa membuktikan kalau dia tuh bukan failure gitu. Itu udah season, berarti episode terakhir aku suka. Iya. Kalau aku. Dan bukan itu episode si Chris yang nangis. Itu juga cukup, tapi aku puas aja gitu ngelihat si Johnny Lawrence. Maksudnya gini, kadang beberapa orang kan karena udah mencapai usia tertentu merasa mereka udah nggak bisa jadi lebih baik lagi, merasa
kesempatannya udah tertutup, ya udah mereka akan jadi sosok yang gagal aja sampai sisa hidupnya. Tapi nah di yang episode terakhir ini tuh ya membuktikan sebaliknya gitu. Aku suka gitu, sangat encouraging buat aku. Ya walaupun memang bener sih sinetron banget, kayak tiba-tiba bisa ubah-ubah dojo, tiba-tiba bisa keluar dari penjara karena koneksi, tiba-tiba ya memang very soap opera. Bahkan di season 6 juga kan ada scene yang si John Chris tarung sama Cobra demi bawa si dojangnya milik Master Kemi itu kayak anjir ngapain. Dan di sini ya membuktikan bahwa ternyata semua ini ya walaupun bisa dibilang kan si Daniel LaRusso sama si Johnny Lawrence tuh dari dulu broken home kan, tapi karena ada sensei yang tepat, si Daniel LaRusso akhirnya ya bisa sampai saat ini, sampai sekarang. Tapi jeleknya Daniel LaRusso menganggap kalau ajaran Miyagi-Do yang paling benar. Benar, iya. Gitu kan, kalau si Johnny Lawrence mah anjir dapat senseinya. Banget. Iya, senseinya belangsak juga dan akhirnya dia ya belajar, tapi memang yang terlalu dipaksakannya si Daniel LaRusso ini berkat isme Miyagi-Do itu. Betul. Dan ternyata dia juga kecewa kan karena ternyata si Mr. Miyagi-nya melakukan pembunuhan itu. Season 6 berapa ya deh buat aku sih mungkin ya di between 7 atau 8 lah buat aku ya. Di aku mah mungkin 6 aja sesuai seasonnya karena aduh banyak episode yang harusnya ya nggak usah aja lah, nggak usah diceritain, tapi ya di sini dipanjang-panjangin gitu. Oke, mungkin cukup saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.